Bagi para pecinta komik, mungkin tak ada yang tak mengenal komik petualangan Tintin dan anjingnya. Komik ini adalah salah satu dari sekian banyak komik yang paling digemari di seluruh dunia. Komik petualangan Tintin tak hanya digemari oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa dan tetap bertahan hingga saat ini. Sejak tahun 1960-an hingga 1970-an, komik asing sudah banyak meramaikan Indonesia. Komik petualangan Tintin sendiri diterbitkan di Indonesia pertama kali pada tahun 1978 oleh penerbit Indira. Komik Tintin muncul bersama komik-komik lainnya dari Eropa, Amerika, dan juga Jepang. Komik-komik asing ini bersaing merebut pembaca dengan komik-komik karya komikus Indonesia yang saat itu juga banyak membuat komik genre superhero. Komik-komik karya komikus Indonesia pada saat itu antara lain adalah Gundala, Godam, Laba-Laba Merah, Sri Asih, Gina, dan masih banyak yang lainnya. Komik Tintin pertama kali muncul dalam bahasa Prancis sebagai lampiran bagian anak-anak koran yang terbit di Belgia pada tanggal 10 Januari 1929. Tokoh utama komik Tintin adalah seorang wartawan muda yang menyukai petualangan. Sejak awal kemunculannya, Tintin bersahabat dengan seekor anjing jenis Fox Terrier bernama Milo. Namun entah mengapa, ketika komik Tintin diterbitkan di Indonesia, nama anjing itu berubah menjadi Snowy. Dalam kisah selanjutnya, dimunculkan beberapa tokoh tambahan seperti Kapten Haddock yang terkenal dengan sumpah serapahnya, Profesor Lakmus, juga sepasang detektif kembar, Thomson dan Thompson. Tokoh Tintin oleh pengarangnya, Hergé, ternyata juga pernah dibawa ke Indonesia. Ini terdapat dalam komik Tintin yang berjudul Penerbangan 714 ke Sydney. Dalam buku ini digambarkan Tintin mendarat di Bandara Kemayoran. Pelukisnya cukup detail menggambarkan suasana Bandara Kemayoran pada masanya. Total komik seri petualangan Tintin berjumlah 24 buku. Berikut judul Alpha Art yang merupakan buku yang belum selesai. Baik teman-teman, sekarang mari kita berkenalan dengan Hergé, sang pengarang komik Tintin. Hergé sebenarnya merupakan nama pena dari Georges Prosper Remy yang lahir pada tanggal 22 Mei 1907 dan meninggal pada 3 Maret 1983. Ia seorang penulis komik dan seniman berkebangsaan Belgia. Nama Hergé sebenarnya adalah pelafalan bahasa Prancis untuk inisial namanya sendiri, hanya dibuat secara terbalik. Komik petualangan Tintin sudah dibuat Hergé sejak tahun 1929 hingga kematiannya pada tahun 1983. Karya Hergé tetap memiliki pengaruh kuat terhadap dunia komik, terutama di Eropa. Karya-karyanya yang monumental membuat Hergé mendapatkan penghargaan Eisner pada tahun 2003. Georges Prosper Remy dilahirkan di Jalan Krans nomor 25 di Etterbeek, sebuah distrik di Brussel pada 22 Mei 1907. Ayah Hergé, Alexis Remy, adalah orang yang cukup terpandang. Ia bekerja di rumah butik pakaian untuk anak-anak. Hergé kecil adalah seorang anak yang sangat aktif dan mempunyai banyak keinginan. Obat untuk membuatnya agak tenang adalah dengan memberinya sebuah pensil dan kertas. Salah satu karya pertamanya terdapat di belakang sebuah kartu pos, digambar memakai pensil biru, melukiskan sebuah kereta api uap, sebuah dinding api, dan sebuah mobil pada sekitar tahun 1911. Selama masa sekolahnya, Georges Remy banyak membuat gambar yang menceritakan bagaimana sulitnya seorang anak lelaki hidup di bawah bayang-bayang pendudukan tentara Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Selama kurun waktu tahun 1920-an, pencapaian karirnya masih biasa saja.
walaupun ia sudah sering menulis artikel-artikel bulanan mengenai kepanduan, teknik-teknik melukisnya masih tidak begitu bagus. Baru setelah menyelesaikan SMA-nya, Hergé mendapat tawaran bekerja pada harian berbahasa Prancis. Tepat pada tanggal 10 Januari 1929, komik Tintin mulai muncul di koran berbahasa Prancis. Pada awalnya, Hergé hanya membuat 2 halaman setiap minggunya tanpa tahu dan jelas arah ceritanya akan kemana. Seiring dengan berjalannya waktu, oplah dari koran berbahasa Perancis yang memuat komiknya meningkat 6 kali dari biasanya. Ini semua berkat dimuatnya serial komik petualangan Tintin. Pada tanggal 23 Januari 1930, Hergé menciptakan 2 karakter komik baru, yaitu komik petualangan Quick dan Flupke. Pada tahun 1935, setelah Tintin dan Quick dan Flupke, Hergé menciptakan komik baru, yaitu petualangan Yo, Susi, dan Yoko. Sebagian besar karya Hergé lahir dalam kecamuk perang. Ini sebabnya, selain kisah-kisah petualangan, ada beberapa bagian cerita yang menggambarkan hal itu. Para pembaca dewasa Tintin menikmati hubungan antara komik dengan kejadian-kejadian sejarah dan politik pada abad ke-20. Sebagai contoh, cerita dalam kisah Lotus Biru terinspirasi insiden Mukden yang mengakibatkan perang antara Cina melawan Jepang pada tahun 1934. Serial komik petualangan Tintin telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media, termasuk film. Adaptasi dalam bentuk film ada yang berupa animasi, dan ada pula yang berupa film diperankan oleh manusia. Proyek pembuatan film Tintin bahkan sudah pernah dilakukan sejak tahun 1947. Ini adalah seri Tintin yang berjudul Kepiting Bercapit Emas. Lalu menyusul Tintin dan Misteri Bulu Domba Emas pada tahun 1961, Tintin dan Jeruk Biru pada tahun 1964, Tintin dan Kuil Matahari 1969, Tintin dan Danau Hiu 1972. Sutradara terkenal Steven Spielberg bahkan sudah membeli opsi untuk membuat film Tintin beberapa waktu sebelum Hergé meninggal pada tahun 1983. Namun proyek pembuatan film ini baru terrealisasi dan rilis pada tahun 2011. Film ini berjudul Rahasia Kapal Unicorn. Sebelum itu, Tintin juga sudah banyak diadaptasi sebagai pertunjukan teater dan drama musikal. Hergé meninggal dunia karena penyakit leukemia pada tanggal 3 Maret 1983 pada usia 76 tahun. Ia dimakamkan di Brussels. Karya Hergé banyak diabadikan dalam berbagai cenderamata, mulai dari action figure sampai kartu pos dan lain-lain. Museum untuk Hergé pun didirikan di Brussels dan dibuka untuk umum pada tahun 2006.